لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أقيموا على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوّل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأقم ويا خير الناصرين. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min ayyamil mu'azzam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Saqiya abdun man adraka ramadana fansalakha fihi wa lam yughfar lahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
mengiringi daripada ghurub syamsi, tenggelamnya matahari, kita hamba Allah yang beriman kepadanya, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemakan takbir guna untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mau dan mampu untuk menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kita bersyukur kepada Allah, kita adalah orang-orang yang mau serta mampu untuk menjalankan sunnah-sunnah yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu melaksanakan sholat tarawih ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ungkapkan dengan gema takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai tadi kita pun mengiringi takbir kita dengan munculnya sang rembulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita tentu bagi kita yang amat menginginkan bulan Ramadan ini terus mengiringi langkah kehidupan kita, namun ketentuan Allah tentu lebih mutlak yang harus kita turuti. Betapa tidak, jangankan kita sebagai hamba Allah yang penuh dosa, penuh khilaf, penuh alfa, penuh kesalahan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, ini begitu amat merindukan bulan suci Ramadan, amat begitu mengharapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah pun memberikan isyarat kepada umatnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sabtuha Ramadan." Kalau saja umatku tahu keistimewaan apa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, kalau saja umatku tahu fadilah apa yang akan diberikan oleh Allah kepada umatnya, kalau saja umatnya tahu pahala apa yang akan Allah berikan kepadanya, maka mereka semua akan berharap jangan ada bulan selain bulan suci Ramadan. Bayangkan, belum kita berada di dalamnya, belum kita melaksanakan ibadah dan amal saleh di dalamnya, baru ada kegembiraan saja dengan akan datangnya bulan Ramadan. Tentu dengan niat melaksanakan ibadah di dalamnya. Apa kata Rasulullah? Man tari'a bidu'uli Ramadana harramallahu jasadahu ala niran. Bergembira saja, gembira tentunya ingin ibadah di bulan Ramadan, gembira untuk melaksanakan sunnah yang dijalankan Rasulullah. Rasulullah katakan harramallahu jasadahu ala niran. Sungguh Allah akan haramkan hambanya itu disentuh oleh api neraka. Belum lagi keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Apa kata Rasulullah? Kullu amali ibni Adam udha'atul asanatu asru amthaliha illa di'fin mi'atin illa sab'i mi'atin di'fin. Rasulullah mengatakan, setiap daripada ibadah yang dilakukan oleh manusia
setiap amalan soleh yang dikerjakan oleh manusia yang merupakan umatnya Rasulullah tentunya, setiap itu pula Allah akan lipat gandakan dari apa yang dilakukan, dari 10 lipat ganda sampai 700 lipat ganda. Bahkan dalam hadis lain dikatakan yudha'iful liman yasha, terserah Allah ingin memberikan seberapa besar kebaikan setiap yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Ini keistimewaan. Belum lagi di bulan Ramadan ini ibadah ada yang ingin Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai makom yang tinggi, derajat yang tinggi di antara makhluk yang lain. Ibadah apa itu? Tidak lain dan tidak bukan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana orientasi daripada puasa itu sendiri, tujuan titik akhir daripada pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri, Allah ingin jadikan kita makhluk yang paling mulia, yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Dan betapa tidak di bulan Ramadan ini, bayangkan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita sadar kita sebagai manusia al-insan ma'al khata' wa nisyan. Siapa manusia yang tidak berdosa? Siapa manusia yang tidak melakukan kesalahan? Namun di bulan suci Ramadan ada ibadah yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Apa itu? Puasa. Apa itu? Salat tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ngomong Rasulullah, yang bilang Rasulullah, yang merupakan semulia-mulianya manusia, yang ucapannya tiada dusta, perilakunya tiada dusta, perbuatannya tiada dusta. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa yang melaksanakan salat tarawih dengan iman, dengan ketakwaan, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Belum lagi ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ini sampai menunjukkan keinginannya menjadikan umat Rasul, karena begitu dimanjakannya umat Rasulullah oleh Allah, hanya melaksanakan ibadah pada suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. Apapun yang dikerjakan, entah dia berinfak, entah dia berzikir, entah dia membaca Al-Quran, entah dia salat malam, maka setiap yang dilakukan itu dilaksanakan pahalanya, diberikan pahalanya itu 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Baca Al-Quran contohnya 1 ayat saja, dan malam itu turun Lailatul Qadar, kita pahalanya diberikan laksana membacakan 1 ayat Al-Quran selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Apa yang tidak istimewa diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini kepada hamba dan umatnya? Maka oleh sebab itulah baginda Rasulullah SAW mengingatkan dan bahkan memberikan suatu ketegasan bagi hamba Allah yang telah beriman kepadanya, bagi umat Rasulullah yang mengakui umatnya, kok berada di bulan Ramadan, puasa dia nggak mau, salat tarawih dia enggan, membaca Al-Quran dia gagah, berzikir dia tidak mau. Apa kata Rasulullah?
man saqiya abdun man adraka ramadana fansalakha bihi falam yughfarlah. Celaka, sungguh rugi hamba Allah, rugi umat Rasul bertemu dia dengan bulan Ramadan, berada dia dalam mengisi waktu di bulan Ramadan. Fansalakha walam yughfarlah. Namun sayang dia sia-siakan bulan Ramadan ini. Dan bahkan jangankan rahmat dan keberkahan diampuni saja oleh Allah, tidak dosa-dosanya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillah. Dan kemudian kita kini telah ditinggalkan oleh bulan yang mulia. Kita kini telah dipamiti oleh bulan Ramadan semalam. Dan tentu kita bagi orang-orang yang beriman akan terpikir, adakah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Bisa jadi bulan Ramadan tahun ini adalah tahun terakhir kita berada di dalamnya. Dan untuk tahun yang akan datang, itu hanya harapan kita, hanya keinginan kita, bukan kepastian kita. Maka beruntungnya bagi kita di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah baik yang diwajibkan oleh Allah maupun ibadah sunatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Artinya bulan Syawal artinya bulan kita memulai meningkatkan ibadah kita, bukan mengendorkan ibadah kita. Kalau di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran sampai 3 kali khatam, maka di bulan Syawal ini kita harus lebih tingkatkan. Ketika kita berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan dengan nilai yang barangkali tidak begitu besar, di bulan Syawal ini tentu paling tidak kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kalau bisa di bulan Ramadan kita begitu semangat melaksanakan sholat sunnah, baik tarawih, tahajud, tasbih, hajat, taubat, doa, maka di bulan Syawal ini kita harus tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin melempem. Syawal, dan tentunya di bulan Syawal ini mari kita tunjukkan kita adalah manusia yang tidak menginginkan kesusahan. Kita adalah hamba Allah yang tidak ingin suatu penderitaan. Dengan cara apa tentunya? Dengan cara yang dikatakan oleh Allah, duribat alaihim billah ainama tuqibu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dua hal di mana bulan Ramadan ini bisa menjadi memicu kita untuk lebih menjalin hubungan yang baik kepada siapa secara vertikal? Kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara horizontal yaitu kepada makhluk, dan salah satunya adalah manusia. Kepada Allah jalankan apa yang diperintahkan Allah, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan manusia jalin hubungan yang baik. Pertama yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi wasilah bagi kita mendapatkan hidayah Allah yang bertuhan kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, itu baginda dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian apalagi tunjukkan akhlak kita pada Rasul. Untuk apa? Memperbanyak sholawat kepadanya. Salawat ini Allah bersalawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan ada kompensasi, ada kebaikan, ada pahala
akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita menjalin baik kepada Rasulullah, hubungan pada Rasulullah dengan bersalawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Satu saja salawat kita baca, Allah yang akan memberikan 10 kebaikan. Sebanyak salat yang kita baca, 10 lipatan akan Allah berikan. 10 lipat kebaikan, 10 lipat keburukan dijauhi, dan 10 lipat derajat akan disematkan kepada kita. Dan akhlak kepada Rasul ada lagi yang terkadang kita tidak sadar untuk ini. Apa? Ketika ada yang mengucapkan nama Rasul, maka kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apabila ada namanya Rasul disebut, nama Nabi Muhammad disebut, kok tidak kita membaca sallu ala Nabi, kita digolongkan orang yang bakhil, orang yang baik, orang yang medit oleh Rasulullah SAW. Dan hubungan pada siapa lagi? Hubungan kepada orang tua kita. Orang tua kita ini ya Allah, luar biasa. Orang tua kita ini luar biasa. Ibu kita mengandung kita dengan kesulitan yang luar biasa. Ibu kita mengandung kita dengan proses minum yang begitu terasa sulit. Ibu kita mengandung kita merasa tidak nyaman dalam istirahatnya. Ibu kita dalam melahirkan kita begitu amat pedih dan perih. Bahkan bukan amat pedih dan perih yang luar biasa, nyawa menjadi taruhannya untuk kita bisa lahir dalam kehidupan dunia. Belum lagi orang tua kita memelihara kita, menjaga kita, merawat kita dari buayan, bahkan sampai beliau meninggal dunia. Begitu luar biasanya. Orang tua laki kita pun demikian, berusaha dengan sekuat tenaganya, lelah tidak dipikirkan, terik tidak dihiraukan, hujan tidak dipikirkan. Satu keinginan beliau untuk bisa memberikan nafkah kepada kita anak-anaknya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, membekali ilmu kepada anak-anaknya, yaitu dengan cara wasiat mencari nafkah. Oleh sebab itu, derajat kedua orang tua kita amat sangat luar biasa. Bahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kalau kita belajar ilmu alat, ilmu nahwu, ini luar biasa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah mewajibkan untuk menyembah jangan selain Allah. Dan wabil walidaini ihsan, diiringi dengan kata-kata, dan kepada kedua orang tuamu kamu harus berbuat baik dan baik. Maka Allah paling tidak suka apabila seorang anak lisannya menyakiti hati orang tuanya. Allah amat tidak suka apabila perilaku anaknya mengecewakan orang tuanya. Allah tidak suka apabila perbuatan-perbuatan yang bisa membuat mereka menangis karena kekecewaan. Dengan apa Allah tunjukkannya? Yaitu dengan kata-kata ridho ridho walidain. Rasulullah kata begitu. Allah akan memberikan keridhaan kepada kita anak-anaknya apabila orang tua kita memberikan keridhaannya. Artinya keridhaan Allah akan bisa mudah kita dapatkan kalau orang tua kita ridho kepada kita. Oleh sebab itu, jangan kita sakiti orang tua kita, jangan kita kecewakan orang tua kita apabila mereka sudah meninggal dunia. Jangan lepas doa kita untuk mereka agar mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ditempatkan oleh Allah dalam surganya, dan berikan mereka hidup
maka doakan mereka panjang umur, sehat dan penuh bahagia dalam hidupnya. Kalau itu kita berikan, kalau itu bisa kita lakukan, dijamin keberkahan hidup akan kita dapatkan, kebahagiaan hidup akan kita peroleh, kesuksesan akan kita raih, karena kita menyayangi, menghormati orang tua kita. Tapi bila kita mengecewakan, menyakitkan hati orang tua kita, tandain hidup kita tidak akan pernah berkah, hidup kita tidak akan pernah senang, hidup kita tidak akan pernah sukses. Ini kalau kita durhaka kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga kita dengan adanya bulan suci Ramadan ini menjadi wasilah bagi kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bisa dan mau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau dan meningkatkan untuk mengikuti amalan sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang terpenting adalah dengan adanya bulan Ramadan, kita adalah orang-orang yang mau mensucikan diri dan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi orang yang ingin dan mau mensucikan jiwanya dengan ibadah kepada Allah. Rugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Akhirnya saya ingin katakan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minka wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli muslimin wa muslimat wa mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.